Akhir-akhir ini bisa dibilang adalah minggu yang cukup liar untuk perekonomian Amerika. Karena banyaknya ada berita baru yang muncul membuat kekhawatiran dan ketidakpastian dari segi ekonomi. Walau emang perekonomian Amerika udah beberapa bulan terakhir ini mengkhawatirkan, minggu lalu ada beberapa berita baru yang bikin kondisi pasar kemungkinan akan semakin memburuk nih. Penasaran sama apa aja beritanya? Yuk simak video kali ini biar kita yang rangkumin dan kasih tahu bagaimana dampaknya buat pasar kripto secara menyeluruh. Oke, let's go! Permasalahan jangka pendek. Semua ini dimulai pada tanggal 12 Juni 2024 di mana Amerika melakukan publikasi data inflasi yang kemudian diikuti oleh data suku bunga acuan keesokan harinya. Menjelang publikasi inflasi, mayoritas aset berisiko seperti kripto terlihat bergerak turun secara signifikan dan memberikan volatilitas tinggi karena ketidakpastian yang juga tinggi. Setelah data inflasi dipublikasi, mayoritas kripto terlihat bergerak turun karena ada dua hal, yaitu pertama, ketidakpastian yang masih berlanjut menjelang pengumuman data inflasi, serta kondisi dolar Amerika yang naik bersama data inflasi yang turun. Setelah data suku bunga acuan dipublikasi, mayoritas kripto termasuk Bitcoin lanjut bergerak turun karena adanya data yang dipublikasi memberikan sentimen positif untuk dolar Amerika. Data memperlihatkan bahwa suku bunga acuan masih stagnan dengan adanya proyeksi hingga 3 tahun ke depan yang memperlihatkan penurunan suku bunga. Nah, walaupun begitu, Jerome Powell, Kepala Bank Sentral Amerika, serta beberapa perwakilan dari FOMC memberikan pernyataan yang sama dengan beberapa bulan terakhir, yaitu kondisi yang positif saat ini masih belum bisa digunakan untuk menurunkan suku bunga acuan dalam jangka pendek. Hasilnya, aset-aset berisiko masih belum bisa bergerak naik karena ketidakpastian di dalam pasar dalam jangka pendek masih kuat. Mayoritas media kripto memberikan pandangan bahwa saat ini kondisi pasar masih akan negatif dalam jangka pendek. Semua karena publikasi data perekonomian Amerika yang masih sama kondisinya seperti beberapa bulan sebelumnya. Nah, ditambah lagi pada tahun lalu terdapat prediksi 3 tahun ke depan, termasuk prediksi untuk tahun ini, di mana dalam prediksi tersebut, tahun ini dikatakan bahwa suku bunga acuan akan turun. Namun, realitanya tidak sesuai prediksi, sehingga saat ini investor belum percaya terhadap omongan Powell dan mayoritas perwakilan The Fed atau Bank Sentral, sehingga masih menganggap kondisi perekonomian belum stabil. Kondisi negatif dalam jangka pendek ini juga ditambah dengan kekhawatiran dari kondisi sektor perbankan di Amerika. Sebuah berita yang salah satunya dibuat tenar oleh Reuters pada pekan lalu memberikan data yang menunjukkan bahwa likuiditas di pasar mulai menipis. Hal ini dilihat dari data fasilitas reverse repo, sebuah fasilitas dari Bank Sentral Amerika yang digunakan untuk menjaga suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga pinjaman antar bank per malam. Mekanisme reverse repo facility dilakukan dengan cara bank komersil atau bisnis menitipkan uang lebih mereka kepada bank sentral dalam bentuk pinjaman, di mana sebagai gantinya bank sentral akan memberikan jaminan dalam bentuk obligasi negara dan mengembalikannya dalam jangka pendek hanya sekitar 1 malam dengan tambahan return atau bunga. Nah, fasilitas ini diberikan demi menjaga bunga antar bank dalam jangka pendek agar tetap stabil. Karena tanpa adanya fasilitas ini, uang berlebih dari bank komersil atau bisnis dapat diputar secara liar di pasar keuangan, yang dimana memberikan potensi likuiditas berlebih atau kekurangan dalam jangka pendek yang akan mempengaruhi suku bunga. Nah, dalam kondisi ini muncul pertanyaan, mengapa bank dan bisnis itu tidak menyimpan uang berlebihan saja dan menunggu hingga jam operasional mulai bergerak lagi untuk mendapatkan keuntungan? Nah, jawabannya adalah karena dasar prinsip ekonomi itu yaitu maksimum profit.
di mana bank dan juga bisnis ingin tetap menghasilkan uang walaupun jam operasional sudah tutup. Jadi, kata bank sentral, daripada ke aset yang aneh-aneh bikin masalah sama perekonomian dan juga suku bunga, mending kalian titip di bank sentral aja, ntar dikasih bunga dan juga untung kan? Nah, terkait fasilitas reverse repo ini, Reuters mengabarkan bahwa dana yang dititipkan mulai menipis, bahkan sedang dalam kondisi terendah sejak 3 tahun terakhir. Hasilnya, dalam jangka pendek, ini bisa menjadi sentimen negatif karena berarti likuiditas dari bank dan juga investor institusional sangat sedikit. Jadi, ibaratnya di pasar keuangan nih, volume beli buat aset yang aman aja lagi tipis, dimana lagi yang berisiko, pasti juga bakal menipis, mengurangi harapan apresiasi harga besar dalam jangka pendek, sehingga mendorong tekanan jual karena tidak ada insentif untuk hold. Nah, yang terakhir, kondisi negatif ini juga diperburuk sama kondisi geopolitik, di mana pekan lalu mulai viral lagi pernyataan bahwa perjanjian minyak antara Arab Saudi dan juga Amerika akan berakhir setelah 50 tahun. Banyak berita yang memberikan informasi bahwa setelah minyak di Arab Saudi hanya bisa diperdagangkan dengan dolar Amerika sejak gold standard berakhir, di mana pada tahun 1971, sekarang perjanjiannya bakal habis, yang dimana artinya dominasi dolar Amerika bisa jadi mulai hancur atau menurun. Tapi ada klarifikasi juga dari beberapa media yang meluruskan bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada, karena ini hanya perjanjian tidak tertulis, di mana semua transaksi minyak itu pakai dolar, karena emang dominasi dolar sekuat itu sejak gold standard berakhir. Nah, sejak gold standard berakhir, mayoritas negara terpaksa hold dolar di cadangan devisa valuta asingnya. Jadi, mau gak mau transaksi komoditas penting seperti minyak, ya pakai dolar Amerika. Tapi sejak BRICS mulai muncul dan banyaknya sanksi yang ditekankan Amerika ke beberapa negara, sekarang perjanjian tidak tertulis ini mulai luntur. Arab Saudi udah setuju buat nerima uang fiat lain untuk transaksi minyak, termasuk yuan, yen, dan renminbi Cina. Rusia sebagai salah satu negara yang kena sanksi Amerika sejak perang Ukraina dan salah satu aliansi terbesar Cina mendorong narasi ini lebih kuat sampai pengen BRICS berjaya mengalahkan Barat. Ditambah lagi, saat ini Amerika juga mau ngadain pemilu di sekitar November 2024 yang hasilnya bakal nentuin banget nih hubungan Amerika sama dunia. Hasilnya saat ini kondisi geopolitik lagi tegang, makanya sentimen negatif jangka pendek jadi kuat banget. Skenario bullish jangka panjang. Walau semua terlihat buruk dalam jangka pendek, dalam jangka panjang sebenarnya kondisi-kondisi ini positif loh guys buat kripto. Oke, coba kita rangkum permasalahan tadi jadi 3 ya, yaitu permasalahan makroekonomi Amerika, masalah likuiditas Amerika, dan masalah geopolitik. Semua ini bisa berujung bikin Bitcoin dan kripto itu bullish karena hasil akhir dari semua pernyataan yang dianggap masalah. Oke, yang pertama, data makroekonomi terutama suku bunga acuan saat ini sedang stagnan dan dalam 3 tahun ke depan akan diprediksikan turun mendekati sekitar 3% sampai 2%. Umumnya saat suku bunga acuan mulai turun berarti perekonomian sedang membaik dari krisis, hasilnya daya beli masyarakat lagi bergerak naik. Nah, berujung kemampuan investasi di aset berisiko juga otomatis naik. Ditambah dengan inflasi yang trennya mulai turun, menandakan harga barang pokok yang mulai turun juga relatif terhadap pendapatan masyarakat. Ini bisa jadi pertanda bullish kalau emang kejadian dalam beberapa bulan ke depan. Nah, yang kedua, masalah likuiditas. Kalau misalkan inflow atau dana yang masuk ke fasilitas reverse repo terus menurun, umumnya bank sentral dan pemerintah akan menyuntikkan likuiditas baru ke pasar keuangan. Kondisi saat ini yang memperlihatkan inflow yang turun bisa jadi pertanda awal buat suntikan likuiditas baru dari bank sentral atau pemerintah yang umumnya akan lari ke aset low risk dan ujungnya akan ke aset berisiko seperti kripto dan juga saham saat perekonomian mulai terasa pulih. Nah, yang ketiga, masalah geopolitik. Permasalahan sanksi-sanksi dan perubahan dinamika yang nantinya bakal mulai tenang bisa menjadi pengingat lagi bahwa dunia butuh alat tukar
yang anti sensor dan anti sanksi sehingga adil dan bisa digunakan oleh semua. Nah, narasi ini ditambah dengan mulai jelasnya kondisi geopolitik bisa menjadi sentimen positif baru untuk Bitcoin dan juga kripto yang memiliki teknologi terdesentralisasi sehingga memberikan narasi bullish secara menyeluruh. Nah, pernyataan-pernyataan ini didukung oleh prediksi dari beberapa pakar dan pelaku pasar seperti Greg Sisson, CEO dari Bitget, Cathie Wood, CEO dari ARK Invest, analis dari Standard Chartered, dan JP Morgan. Mereka semua pede kalau Bitcoin bakal nyentuh di angka $100.000 di akhir tahun 2024 atau tahun 2025 sesuai dengan siklus bull market. Nah, ditambah lagi salah satu analis ternama yaitu Peter Brand juga memberikan pandangan bullish jangka panjang yang sama dalam beberapa bulan ke depan. Ia menggambarkan bahwa kondisi saat ini hampir mirip dengan emas dan seperti yang kita ketahui dari siklus bull market sebelumnya, saat pergerakan Bitcoin mulai ngikutin emas dan gak lagi ngikutin saham, tandanya bull market akan segera tiba. Mungkin kesimpulannya kalau 3 problem tadi yang di atas belum terselesaikan, mungkin Bitcoin belum bisa bergerak terbang lebih tinggi atau kita akan menghadapi sideways saja di range angka sekian. Nah, kalau kita melihat dari teori di sini ya, harusnya bull market masih bakal kejadian. So, mungkin langkah yang kita bisa ambil melakukan DCA dan yang pastinya melakukan Dior untuk menentukan conviction kalian di aset apa. Oke, kalau menurut kalian gimana guys? Komentar di bawah ya. Oke, segini aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!